Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ada pada hari ini untuk membahas tentang apakah jilbab itu wajib bersama Mbak Gayatri dalam kajian kita bersama generasi Hijrah Indonesia. Generasi Hijrah Indonesia. Hijrah kemana? Hijrah ke Indonesia dong. Iya, hijrah ke Indonesia dong ya. Karena kita orang Indonesia. Baiklah, untuk tema kita malam ini saya serahkan kepada Mbak Gayatri untuk memulai. Silakan, Mbak. Terima kasih kepada moderator, Bung Kak Andri. Saya biasanya memanggil Bung Andri, tapi biar awet muda menjadi Kak Andri. Kalau Bung itu semangatnya revolusioner. Kalau Kak Andri itu semangatnya adalah semangat muda. Pada malam ini saya berkesempatan untuk membahas mengenai apakah jilbab itu wajib. Tetapi kebanyakan orang ketika membahas mengenai jilbab itu wajib atau tidak, biasanya menggunakan pendekatan teologi atau pendekatan iman. Bagaimana jika kita berusaha melihat fenomena yang kita lihat pada hari ini mengenai jilbab dari sudut pandang saintifik? Jadi mula-mula yang ingin saya lihat, kebanyakan dari kita tidak dapat membedakan antara yang pertama adalah fenomena yang sedang terjadi, fenomena yang diamati atau fenomena yang sedang dia alami. Contohnya adalah ketika saya melihat orang memakai jilbab, ketika saya memakai jilbab, ketika saya mengalami diskriminasi karena tidak memakai jilbab. Itu satu fenomena yang kemudian banyak dikomentari di lini masa, Facebook, kemudian Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Tapi ada fenomena kedua. Fenomena kedua adalah fenomena yang sudah ditulis atau sudah diskripturalisasi. Dan biasanya kalau suatu kebudayaan atau suatu model keagamaan itu sudah menjadi model agama yang berusaha untuk menguasai dunia, ya, misalnya seperti pada masa abad 4 ketika kekristenan itu diambil alih oleh Bizantin menjadi agama manifest destiny, maka semua ajaran-ajaran kekristenan yang tadinya melalui sampradaya atau transmisi personal berubah menjadi agama manifest destiny. Begitu juga di dalam Islam ada yang namanya transmisi personal dari Rasulullah kepada Imam Ali, dari Rasulullah kepada Fatimah, dari Rasulullah kepada Umar, Abu Bakar, Aisyah, dan seterusnya. Ini adalah agama atau bentuk sampradaya. Ketika sudah meninggal Rasulullah, kemudian agama itu diambil alih oleh manifest destiny dalam rangka untuk kekaisaran Islam, khususnya ketika berada di tangan Abdul Malik I dan Gubernur Al-Hajjaj. Ini kemudian menjadi agama manifest destiny dan menjadi model agama manifest destiny. Jadi ada dua bentuk keagamaan, yaitu model sampradaya atau transmisi lisan yang bermaksud untuk survival. Kemudian ada yang kedua adalah bentuk agama yang tadinya sampradaya untuk menjadi alat kekuasaan atau alat politik untuk menghegemoni, mendiskriminasi, mendominasi, menguasai suatu masyarakat. Nah, apa yang saya sampaikan ini ya adalah dari sudut pandang pendekatan historis. Dan dengan bantuan dari disiplin ilmu antropologi. Oke. Mungkin saudara Bung Andri bisa memberikan slide-nya. Share. Ya, silakan, Mbak. Nah,
Jadi bagaimana kita bisa melihat fenomena jilbabisasi dan teks mengenai jilbab dalam Al-Quran dilihat secara pendekatan saintifik. Coba kita lihat dulu ada berapa banyak pendekatan saintifik yang kita lakukan. Ada 5 pendekatan saintifik yang bisa kita lakukan terhadap teks-teks yang merupakan skripturalisasi atau penulisan dari fenomena yang sudah terjadi. Contohnya teks-teks itu adalah Alkitab, Al-Quran, Veda, Tripitaka, dan banyak lagi teks-teks klasik yang kemudian karena adanya negara-negara imperial, dia menggunakan teks-teks itu untuk agama manifest destiny mereka. Kemudian karena itu pula dikanonisasi. Disebut ini adalah kitab yang resmi dan ini bukan kitab yang resmi. Misalnya seperti itu. 5 pendekatan saintifik itu adalah pendekatan struktural, filologi, antropologi, kemudian pendekatan sejarah, dan pendekatan sastra. Slide selanjutnya. Nah, pendekatan umum kita baiknya mengomentari mengenai fenomena jilbab ini sebagai suatu hal secara fenomena yang dia lihat sehari-hari, baik setuju ataupun tidak terhadap jilbab itu wajib. Biasanya pendekatannya itu berdasarkan pendekatan teologi atau iman atau filsafat. Ini tidak hanya bagi mereka yang mengatakan jilbab itu wajib. Kadang-kadang banyak orang yang menyinyiri atau mengkomentari masalah jilbabisasi juga jatuh hanya kepada pendekatan filsafat atau pendekatan iman yang mengatakan yang penting adalah begini, begini, begini. Itu berarti adalah berdasarkan filsafat, pemikiran saja. Nah, apa yang saya ingin sampaikan saat ini adalah usaha saya untuk melihatnya bagaimana kalau kita melihat ini secara saintifik. Oke, next selanjutnya. Nah, apa itu pendekatan struktural? Pendekatan struktural melihat teks Al-Quran atau teks Alkitab atau teks Weda berdasarkan struktur-strukturnya. Misalnya, banyak orang salah paham mengenai kitab Kejadian pertama dan sampai ketiga, yang sebetulnya adalah kumpulan dari narasi-narasi mitos. Mitos-mitos dikumpulkan jadi satu, tetapi malah kita melihat lebih kepada secara teologi, tidak pada struktur mitos-mitos yang sudah ditulis itu. Sudah disunting dan diedit oleh seorang penyunting atau editor yang menghasilkan antologi kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu dari 1 sampai 3 saja sudah penuh dengan struktur. Apalagi sampai Kejadian 50 atau Kejadian 40. Saya lupa ayat terakhir Kejadian 40. Ini contoh yang sama di dalam Al-Quran. Kita harus melihat dalam konteks jilbab, setidaknya saya menemukan ada 3 jenis ayat Al-Quran yang membahas mengenai jilbab. Pertama adalah Al-Ahzab 59 dan kemudian An-Nur 31 dan kemudian surah Al-A'raf yang membahas mengenai pakaian. Jadi kita melihat dulu strukturnya. Di samping itu kita perlu melihat struktur dari Al-Quran. Al-Quran ini adalah antologi syair. Di sini saya ingin melihatnya murni secara saintifik. Jelas Al-Quran bukanlah antologi prosa, karena kita bisa melagukan dan mendaraskan Al-Quran dengan begitu indahnya. Nah, setelah itu dikumpulkan menjadi satu dengan pembagian beberapa surah dan dalam tulisan tertentu. Maksudnya aksara tertentu untuk menulisnya. Kalau kita melihat struktur dari ayat Ahzab 59 dengan An-Nur 31 dan Al-A'raf itu yang membahas mengenai busana takwa dan busana keindahan, maka kita bisa melihat dari strukturnya saja audiens Rasulullah ketika menyampaikan syair ilahiyah ini berbeda.
Maka kalau strukturnya saja sudah berbeda, audiensnya saja sudah berbeda, maka kita tidak bisa menyamakan cara kita memahami syair ini. Oke. Contoh, kemudian pendekatan berikutnya, next. Oke. Pendekatan filologi. Pendekatan filologi ini banyak dilakukan oleh para ulama-ulama yang berasal dari tradisi skolastik modern. Yang saya maksud dengan tradisi skolastik modern adalah ulama-ulama keluaran madrasah, keluaran seminari-seminari Islam seperti di Mesir, di Qom, Najaf, dan lain sebagainya, yang bisa membahas kata per kata atau etimologi dari suatu ayat. Ada satu persoalan penting di sini yang kerap diabaikan, bahwa kadangkala para mufasir itu yang menggunakan pendekatan filologi, mungkin dia tidak tahu leksikon Semit secara umum. Dia hanya mengetahui leksikon Arab yang dia pelajari dari teks-teks yang sudah mempelajari atau membahas ini 200 atau 300 tahun setelah zamannya Rasulullah. Kita perlu ingat, tradisi skolastik itu baru berkembang 200 atau 300 tahun setelah Rasulullah. Termasuk ilmu-ilmu seperti nahwu, ilmu seperti apapun itu ya yang dipelajari di Universitas Islam Negeri misalnya. Itu harus kita sadari seperti itu. Maka bisa saja, ini bukan satu hal yang tidak mungkin. Pengertian-pengertian leksikon Arab itu juga memiliki distorsi atau kurang sesuai dengan konteks pada abad ke-8 tahun berapa itu? 600-an ya, ketika Rasulullah menyampaikan ayat-ayat mengenai Al-Ahzab, An-Nur, dan A'raf itu tadi. Katakanlah dulu pengertian hijab pada zaman Rasulullah bisa jadi beda pada zaman ketika Aisyah sudah berumur 50 tahun. Itu sudah jauh meninggalnya Rasulullah. Dan bisa lagi beda ketika zaman Abdul Malik. Kata hijab itu mungkin sudah beda. Mungkin. Atau jalabah itu mungkin bisa beda lagi. Ini hanya satu cara saya memahami bahwa kita harus bisa melihat secara saintifik. Jangan sampai kita terjebak kepada fenomena begini. Saya menulis ada beberapa fenomena ya dalam masyarakat. Ada fenomena A, yaitu Rasulullah melakukan A misalnya. Rasulullah saya mengatakan jilbab, saya anjurkan jilbab, kenakanlah jilbab. Hendaklah engkau memakai jilbab. Oke, dia mengatakannya misalnya pada tahun 612 Masehi, misalnya seperti itu. Nah, tapi para mufasir itu dari abad keberapa? Mufasir itu paling lambat pastinya dari tahun 750 Masehi. Ada distorsi yang panjang dari situ. Katakanlah saya saja, misalnya pernah menyuruh anak saya, tolong ambilkan gombal, nak. Anak saya melongo, apa itu gombal, mah? Hah, kamu orang Jawa tapi tidak tahu gombal? Gombal itu bukannya merayu, mah, lelaki merayu perempuan. Ya, itu memang salah satu pengertian, tapi ada pengertian lain, yaitu gombal adalah kain untuk membersihkan. Nah, kita saja yang masih sejaman hidupnya bisa ada distorsi makna karena sudah tidak digunakan lagi konotasi itu secara umum di luar masyarakat Jawa. Anak saya hidup di Jakarta, lahir di Jakarta. Saya lahir dan besar di Jakarta, tapi orang tua saya berasal dari Jawa Timur. Sehingga kami sekeluarga masih menggunakan kata gombal. Itu saja contoh penting yang sering saya sampaikan. Jadi pendekatan filologi ini kalau memahaminya, kalau kita tidak paham leksikon. Kita harus paham leksikon. Leksikon itu membahas asal-muasal kata serumpun. Kadang kalau hanya terpaku pada leksikon Arab, itu juga ada distorsi. Saya yakin Rasulullah tidak bicara dalam leksikon Arab modern, tetapi leksikon pra-Arab modern. Katakanlah itu pra-Arab modern. Dan itu masih banyak didominasi oleh bahasa Aram, bahasa Suryani, dan bahasa Semit yang lain, termasuk bahkan bahasa Ibrani. Pendekatan berikutnya, teks. Nah, ini adalah pendekatan antropologi. Pendekatan antropologi ini yang
mungkin juga agak sering dibahas, tetapi kadang orang hanya melihat mengira bahwa memang zamannya Rasulullah itu sudah ada perempuan yang mengenakan jilbab dengan cara seperti di dalam cerita-cerita para mufasir itu ya, yang dari zaman Abbasiyah rata-rata. Kadang mereka lupa bahwa itu ceritanya pada zaman-zaman Abbasiyah, bahkan zaman Ottoman, bukan zaman Muawiyah, bukan zaman Umayyah ya, bukan zaman Muawiyah. Apakah sudah ada penulis-penulis yang membahas bagaimana perempuan berpakaian dan berbusana pada zaman Umayyah? Umayyah itu sekitar tahun meninggalnya Imam Hasan ya. Imam Hasan itu tahun berapa ya? Sampai dengan 750 Masehi. Nah, itu berarti kalau kita mau mengetahui bagaimana antropologi masyarakat pada masa itu, kita perlu pendekatan filologi tadi, ya kan? Kita melihat naskah-naskah kuno. Atau nanti pendekatan yang lain saya ceritakan nanti ya, yaitu sejarah atau arkeologi. Kita bisa melihat arca-arca, bagaimana perempuan zaman dulu bergaya, berbusana, ya kan? Itu pendekatan antropologi. Jadi, contoh pendekatan antropologi yang lain, yang kemarin ramai dibahas itu misalnya, banyak ritus-ritus, misalnya ritus peralihan yang diskripturalisasi atau dituliskan di dalam teks-teks seperti Alkitab dan kemudian disampaikan kembali, disyarahkan kembali di dalam Al-Quran. Contohnya ritus peralihan itu adalah ritus seorang anak menjadi dewasa, boleh menikah dan boleh hidup berumah tangga, merantau jauh dari orang tuanya. Sebelum boleh seperti itu, mereka melakukan ritus. Di Jawa, orang perempuan, ritus peralihannya perempuan yang sudah haid namanya adalah tarapan. Sudah haid, sudah boleh menikah, disiram rambutnya, badannya, diberi bubur merah putih, dan lain sebagainya. Ritus ini diceritakan di dalam Alkitab. Kemudian disyarahkan kembali di dalam Al-Quran. Banyak ritus-ritus yang diceritakan kembali, misalnya ritus ketika Bunda Maria itu masih kecil, atau Yesus masih kecil, ya kan? Banyak sebetulnya, tapi ini adalah karena orang-orang antropolog yang sudah mempelajari kebudayaan-kebudayaan di berbagai komunitas, dan kemudian melihat apa common grounds, common rights, kemudian melihat struktur-struktur dari ritus-ritus itu. Nah, akhirnya ketemu lah, oh ini ritusnya. Nah, sebab itu kalau di dalam hal konteksnya jilbab, kebudayaan pada masa itu ya, kita lihat busananya seperti apa. Jangan-jangan yang dimaksud oleh Rasulullah, dan itulah yang katakanlah secara iman saya yakini, Rasulullah sedang berbicara mengenai kesopanan. Itu yang disampaikan pada Al-Ahzab, surah Al-Ahzab itu. Dan juga An-Nur. Ketika berbahas mengenai Al-A'raf, Rasulullah membahas mengenai busana sebagai keindahan. Nah, ini kan sisi antropologi yang lain. Kalau kita bisa memahami ini secara pendekatan antropologi, kita akan bisa lebih paham maksudnya apa yang disampaikan di dalam teks itu sendiri, bukan fenomena yang sedang terjadi, orang mewajibkan jilbab atau suatu pemerintah mewajibkan jilbab dan semacamnya. Itu bisa dipisahkan antara dua fenomena itu. Next, selanjutnya. Pendekatan selanjutnya. Nah, ini pendekatan yang mungkin adalah bidang yang cukup saya kuasai karena saya seorang sarjana sejarah. Tetapi dalam pendekatan sejarah kita memerlukan disiplin ilmu lain seperti tadi antropologi, ada sosiologi, ekonomi, hukum, filologi, sastra. Nanti sastra yang terakhir ya, dan seterusnya. Dalam sejarah selalu ada hubungannya dengan arkeologi. Tidak mungkin kalau kita membahas mengenai sejarah purba. Jadi kalau kita tadi membahas mengenai jilbab, sebelumnya kita harus cari tahu dulu nih, kalau bisa ada nggak situs arca
yang menggambarkan jilbabnya zaman Rasulullah itu seperti yang digembar-gemborkan dan menjadi populer seperti sekarang, misalnya tidak terlihat rambut, tidak terlihat leher, lengannya harus ditutup juga. Apakah seperti itu? Jangan-jangan bukan. Nah, sejauh ini yang saya tahu, secara arkeologi, kebanyakan situs yang telah ditemukan di wilayah Yordania atau Nabatea pada masa lalu dan Arab Saudi, even Arab Saudi loh ya, itu jarang dipublikasikan, tetapi banyak di berbagai jurnal akademik. 4 peradaban pada masa itu dari mulai abad 1 Masehi sampai 7 Masehi termasuk zaman Rasulullah, tren busananya itu ya seperti busana sari India itu. Jadi satu piece kain, one piece, satu helai kain atau 2 helai kain, satu wastra atau 2 wastra yang dililitkan sehingga kadang-kadang ada kalanya juga wajib menutup rambut atau sebagian dari kepala. Tahu kemudian adalah menutupi bagian bawah. Jadi model itu hampir seragam loh, tidak banyak berbeda antara yang di Bizantin dengan yang di India, dengan yang bahkan di Cina. Lihat cara busana zaman Tang itu sudah berbeda dengan zaman Ming. Jadi kita harus melihat konteks-konteks itu, melihat kronologi. Nah ini teman-teman yang sering tidak menyadari ketika membahas tentang kewajiban jilbab, mereka sering melakukan anakronistik. Jadi membahas sesuatu tidak sesuai pada konteks ruang dan waktunya. Mengatakan Imam Syafi'i mewajibkan jilbab, Imam Syafi'i itu dari abad keberapa? Apakah dia ada hidup pada zaman Rasulullah? Nah, kalau tidak, berarti di situ ada bisa tetap dipertanyakan. Ada distorsi di situ. Kita harus melihat mengapa Imam Syafi'i katakanlah mengatakan seperti itu. Konteks ruang dan waktu beliau. Nah, disinilah fungsi pendekatan sejarah melihat secara kronologi. Nah, kemudian sejarah menggunakan pendekatan antropologi tadi untuk melihat, oh pada zaman itu kalau perempuan memakai pakaian tertentu, misalnya menutup kepalanya sebagian, itu adalah bangsawan. Kalau misalnya pada masa itu perempuan itu memakai wastra dengan corak atau motif tertentu, oh dia bangsawan. Zaman dulu kan batik itu motif parang dan motif-motif tertentu tidak boleh digunakan sembarangan. Itu bagaimana sejarah, pendekatan sejarah yang saintifik ini berusaha memahami. Juga melihat tadi acak-acak arkeologi menafsirkan situs-situs itu. Atau manuskrip kuno kadang sudah ada gambar-gambar yang indah, ya kan? Yang disebut sebagai aku lupa iluminasi, ya iluminasi seperti itu. Nah, kemudian apakah pakaian itu juga menunjukkan dia kasta budak misalnya? Nah, itu harus dilihat. Makanya kebanyakan orang juga saya pikir kadang ada dia tidak anakronistik, misalnya oh itu kan hanya untuk budak pakaian jilbab itu kan sekarang sudah tidak ada jilbab. Oke, itu satu argumen yang baik, tapi kadang kita perlu juga menambahkan oke, itu penafsiran untuk pemahaman dari tahun kapan, timeline-nya itu apa, dari tahun berapa. Jangan-jangan itu bukan di timeline-nya zaman Rasulullah, jangan-jangan itu di timeline Rasulullah tapi di Bizantin atau di Himyar atau di wilayah lain. Jangan-jangan itu bukan di wilayahnya tempat Rasulullah berdakwah. Jangan-jangan ketika kita bicara Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i itu di mana? Di Baghdad misalnya. Imam Hambali di mana? Dan seterusnya. Kita harus fix waktu dan tempatnya. Kalau kita menggunakan pendekatan saintifik, melihat teks itu as teks, ya, bukan fenomena saat ini atau fenomena setelahnya. Mungkin itu kalau dari pendekatan sejarah. Mungkin next pendekatan terakhir. Nah, pendekatan yang terakhir adalah pendekatan sastra. Ini agak mirip dengan pendekatan struktural. Kalau struktural hanya melihat secara struktur,
dan susunan-susunan suatu teks. Nah, pendekatan sastra itu melihat bagaimana narasi itu disampaikan. Apakah gayanya itu puisi atau non-puisi. Hanya ada dua, puisi atau non-puisi. Tidak mungkin yang lain. Ini saintifik ya. Kita tidak bicara mengenai sesuatu wahyu turun dari langit seperti itu, bukan. Kita sedang mencoba membahas secara saintifik. Kalau kita membahas secara sastra, kalau kita menelaah sastra yang bentuknya puisi, jelas harus beda dengan non-puisi dong. Karena puisi itu pertama dia menekankan bunyi, kedua dia tidak menekankan kata bahasa, ketiga biasanya kalau itu menjadi scriptures, sesuatu yang dianggap sakral oleh suatu komunitas dan ditransmisikan secara personal sebagai cara kita berkontemplasi, cara kita untuk merenung secara spiritual sehingga kita mengalami juga pengalaman yang sama. Suatu pintu untuk pengalaman kita sendiri. Akhirnya itu bedanya dengan cara kita melihat non-puisi. Jelas, seluruh syair ilahiyah Al-Quran adalah syair. Puisi kan kita bisa melakukannya kan, kita bisa mendalaskan dengan indah Al-Quran. Kemudian juga Al-Quran bisa membuat kita merenung. Ketika dinyanyikan dengan indah ya, kita bisa terhanyut dan ingin memiliki pengalaman yang sama. Nah, beda dengan non-puisi. Non-puisi biasanya harus dengan tata bahasa yang jelas dan dia tidak dimaksudkan dengan bunyi. Misalnya Budi pergi ke sawah bekerja untuk mencari nafkah. Memang ada bunyi misalnya kesannya, tapi itu lurus saja. Tidak ada suatu maksud untuk didaraskan. Itu kita harus bisa membedakannya. Jadi ada pendekatan logika yang berbeda. Dalam pendekatan sastra, kita bisa menggunakan semiotik, semantik, alegori, lagi alegori atau metafora, etimologi, mungkin sosionomastik bisa juga. Dan selain pendekatan sastra yang lain, ya ini memang perlu skill untuk itu atau keterampilan untuk itu, yaitu orang yang biasa membaca karya sastra. Kalau orang yang tidak biasa membaca karya sastra, tidak suka puisi, Anda tidak suka puisi, atau Anda tidak paham puisi, bahkan puisi dalam bahasa Anda sendiri, bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Lalu Anda mengomentari Al-Quran. Bagaimana itu bisa masuk akal secara saintifik? Tentu tidak. Kalau secara pendekatan iman mungkin bisa. Kalau secara pendekatan yang non-saintifik mungkin saja bisa. Seperti itu. Jadi, dalam pendekatan sastra, kita bisa melihat Rasulullah menyampaikan wahyu ilahi yang bermaksud untuk memberi contoh. Begini loh cara busana keindahan. Begini loh cara busana yang sopan. Contoh, saudara, sesuai dengan konteks ruang dan waktu beliau. Dan karena ini model keagamaan sampradaya atau transmisi personal, maksudnya adalah untuk menyintas. For survival, untuk survival, kalau kamu hidup di wilayah Bizantin, busananya seperti itu. Contoh nih, begini. Nah, kemudian, kalau kamu hidupnya nanti sebagai seorang bangsawan, ya coba seperti itu sebagai bangsawan. Kalau kita sudah memahami 5 pendekatan ini dengan baik, kita akan bisa memahami secara middle way ya, pertengahan atau moderat. Kita tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu menentang atau tahu apa yang kita kritisi sekaligus tahu apa yang kita bela. Dalam hal ini maksud saya adalah saya memahami bahwa teks-teks ini bisa dipahami secara saintifik. Bagaimana kalau yang lain selama ini biasanya? Mungkin next
Biasanya yang kita bahas adalah tuh 3 pendekatan ini. Pendekatan teologi, pendekatan filsafat, atau pendekatan iman, ya kan? Nah, pendekatan teologi ini memang kemudian menjadi satu sains tersendiri dan ada ilmu dan kajiannya. Tetapi tetap teologi, kita membayangkan diri kita, mengimajinasikan diri kita sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai Deo, sebagai Theo. Akhirnya semua ada spekulasi. Oke, bahkan pendekatan saintifik pun adalah pendekatan yang ada spekulasi, sejarah misalnya. Antropologi itu tidak terlalu spekulasi karena ada observasi misalnya. Atau pendekatan sastra itu sangat tinggi spekulasinya. Tapi spekulasinya ya kita menspekulasi sebagai seorang manusia, bukan sebagai Tuhan. Ya, itu bedanya saya pikir. Kalau filsafat, jelas itu adalah pemikiran, thoughts. Belum tentu apa yang kita sampaikan dalam pemikiran ini adalah berdasarkan pengamatan, kajian, riset yang menurut ilmu-ilmu yang saya sebut tadi. Ada ilmu-ilmu budaya yang mengkaji, misalnya tadi, apakah jilbab digunakan pada masa Rasulullah, pakai pendekatannya ilmu antropologi atau arkeologi atau filologi. Itu beda dengan filsafat yang sama ini hanya membahas, kalau jilbab itu tidak wajib itu karena misalnya kan kita semua itu perempuan dan lelaki bla 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 bla. Nah, ini pakai pendekatan filsafat, pemikiran kita secara rasional. Atau pendekatan iman, ya kan? Biasanya teologi dengan iman ini saling bergabung ini pendekatannya. Karena kita merasa itu adalah perintah Tuhan, maka kita akan mengatakan wajib. Karena kita meyakini bahwa Al-Quran adalah turun dari langit, maka kita meyakini plek-plek harafiah seperti itu, tidak peduli konteks dan ruang waktu. Misalnya. Nah, atau iman yang lain. Karena tidak meyakini itu adalah wahyu ilahi, tidak meyakini adalah syair yang sakral, yang memiliki nilai sakral atau keramat, maka akan menggunakan imannya itu pula untuk mengkomentari masalah jilbab di dalam Al-Quran. Atau mengomentari masalah jilbabisasi sebagai fenomena yang kita lihat, kita alami, dan mungkin sedang kita observasi saat ini. Mungkin sekian dulu dari saya ya. Baik. Ya, terima kasih Mbak Gayatri untuk pemaparannya. Selanjutnya mungkin bisa Bib Asmi kalau ada yang ingin ditanyakan atau mengomentari, silakan. Ini cuma bertanya. Ya, halo, apa kabar? Nanti Andri tanggung jawab itu aku udah nunggu berminggu-minggu, kurang ajar. Salah ketik. Juga salah. Ya. Aku juga salah karena men-share yang salah. Aku minta maaf banget. Aku lupa untuk menjawab pesanmu. Soalnya kalau di gunung itu kadang aku nyalahin, kadang aku matikan jaringannya. Jadi kadang untuk irit-irit listrik kan. Nah, dilala mungkin pas yang revisiannya dari Mbak Gayatri itu pas aku udah HP-nya sudah aku matikan gitu loh. Jadinya nggak kebaca. Oke, kembali ke topik ya. Nah, aku sedikit banyak ya Mbak. Semenjak aku ngikutin Mbak Gayatri, artinya coba membangun memandang agama, memandang sejarah, memandang satu ajaran ini jadi lebih komprehensif ya. Karena banyak sudut pandang kita pakai, gitu kan. Banyak sudut pandang kita pakai untuk melengkapi dari pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, aku jadi ingat pada satu saat itu aku pernah ngobrol dengan
pegiat Gus Durian. Dia Muslim, tapi juga apa namanya, ya ruang lingkupnya bacaannya agak luas juga, termasuk mendalami perihal kejawen juga. Nah, dia menjelaskan dengan pendekatan seperti itu ya, pendekatan kontekstual berkaitan dengan fikih. Misal contoh bab wudhu gitu kan. Bab wudhu itu antara imam fikih yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Ada yang misal di wilayah yang di sana banyak air, maka penggunaan airnya untuk membasuh dan mengusap itu cukup banyak, bahkan tidak nyaris semuanya itu diguyur misalnya. Nah, terus kemudian imam fikih yang lain itu cenderung sangat irit karena ternyata memang dia lokasi dakwahnya pada saat itu memang banyak di areal atau wilayah yang minim air gitu. Pada mulanya saya berpikir bahwa itu mah gotak-gatik gatuk gitu kan, lepas-lepas gitu. Tapi enggak, seharusnya aku nggak boleh berpikir begitu karena saya nggak ngerti istilahnya, tapi saya memandang begini, ada hukum umumnya atau hukum besarnya, baru kemudian hukum khususnya. Jadi misal contoh riba gitu ya, riba tidak boleh, gitu. Riba tidak boleh. Tapi memastikan bahwa bunga bank itu adalah riba, itu tunggu dulu, gitu loh, sebentar. Perdebatan mengenai aspek praktisnya itu seperti sudah masuk ruang lingkup fikih. Sebagaimana dengan jilbab misal atau hijab. Ada yang kemudian mungkin hukum umumnya apa nih? Syariat umumnya, dia bicara perihal umumnya apa? Gitu kan. Baru kemudian konteksnya. Nah, ini fikih ini berkaitan dengan konteks itu gitu. Mengenai cara berpakaiannya, ini sudah fikih sebenarnya. Apa yang dipakainya, gitu. Apa yang dipakainya, menggunakan apanya. Nah, ini sudah fikih. Gitu. Tapi kalau syariat umumnya, dia perdebatannya kan di situ. Apakah kemudian menutup aurat sebagaimana yang umum dipahami sampai hanya terlihat muka dan telapak tangan itu adalah syariat atau keputusan fikihiyah, gitu kan? Nah, kalau menurutku berdasarkan dari kajian yang aku lihat ya dari pemberi saya Mbak Gayatri, aku lebih sepakat bahwa syariatnya adalah bagaimana kemudian seorang ini memiliki kenyamanan, rasa aman, dan memiliki hak keputusan hak yang kemudian tidak mengganggu yang lain ya. Ini kan penting, itu syariatnya. Jadi misal contoh dia menggunakan pakaian menjadikan orang lain terganggu misalnya. Nah, ini kan sangat relatif ya, itu sangat relatif. Sehingga akan ada ketentuan-ketentuan umum dan ketentuan-ketentuan khusus. Sehingga nanti misal contoh, seorang ketika sedang menikah pakaiannya seperti apa. Seorang ketika sedang di tempat duka pakaiannya seperti apa. Ini fikih-fikihnya gitu. Itu ketentuan-ketentuan khususnya. Sebagaimana misal contoh orang berdoa. Sangat berbeda antara doa, semua doa ditujukan kepada Tuhan untuk diri kita misalnya. Tapi kemudian sangat berbeda antara ketentuan doa ziarah misal. Ziarah jarak jauh dengan ziarah di depan makam. Ini sudah sesuatu yang berbeda gitu. Ada ketentuan umumnya, ada khusus. Nah, sebagaimana tadi yang dibilang oleh Mbak Gayatri berkaitan dengan jilbab pun demikian atau cara berpakaian. Gitu. Ada yang umum memberikan kehormatan, menjaga kehormatan perempuan, memberikan rasa aman pada perempuan, kemudian rasa nyaman pada dia gitu. Nah, ketentuan khususnya ya tergantung sama wilayah di mana dia berada gitu. Ketika kemudian di satu wilayah, misal
dengan pakaian tertentu sudah cukup dianggap lebih dari sopan gitu, misalnya terhormat karena ketentuan sosialnya, norma sosialnya mengatakan demikian, ya tak pikir it's okay gitu loh, nggak ada masalah. Tetapi hanya berlaku pada saat itu. Karena bisa jadi ketika dia masuk ke satu kultur atau budaya lain yang berbeda atau ketentuan-ketentuan lain yang mengatur yang berbeda, dia juga harus cepat itu pula harus menyesuaikan. Jadi disinilah fungsi mintas tadi ya, fungsi survivalnya di sana. Mengajar kita untuk kemudian mampu memiliki adaptasi dan penyesuaian dengan apa yang dengan ajaran yang kita pegang, yang kita punya. Aku lihatnya sih. Ya. Terima kasih, Ya. Abe. Saya ingin coba menanggapi apa yang disampaikan oleh Abe, terutama dari pendekatan sejarah yang dengan coba membantu dari antropologi dan arkeologi dan mungkin sedikit filologi ya mungkin. Jadi kalau dari pendekatan sejarah yang saya pahami adalah fikih adalah hasil ketika komunitas Islam yang semula adalah transmisi personal itu kemudian berubah menjadi alat dari agama manifest destiny atau ketika terjadinya imperialis Islam pada dinasti Umayyah ya. Nah, pada masa dinasti Umayyah ini kemudian kan mulai menaklukkan banyak negara dengan menggunakan kearifan-kearifan yang semula adalah transmisi lisan atau transmisi personal dari Rasulullah kepada para muridnya. Dalam istilahnya teks-teks Islam, para muridnya itu adalah juga para sahabat. Ya. Tapi sebetulnya tidak semua sahabat adalah murid Rasulullah. Ada banyak sahabat yang disebut sahabat dalam tanda kutip ya, adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah. Dan mungkin juga tidak menerima karena transmisi dari beliau. Itu mungkin saja, tapi saya tidak ingat siapa. Tapi kebanyakan yang disebut sahabat adalah murid Rasulullah. Nah, itu pertama harus dibedakan. Kedua, ketika sudah menjadi agama manifest destiny, sudah jadi kerajaan, jadi agama kerajaan, para murid Rasulullah, ya kita anggap itu tahun 750 Masehi, sekitar Rasulullah meninggal 632 Masehi, kita kurangi 750 Masehi, katakanlah 120 tahun setelah Rasulullah meninggal, ya, itu pada zaman Imam Ja'far Shadiq atau Ja'far Shadiq ibn Muhammad Baqir ibn Zainal Abidin. Ketika itu beliau sebagai seorang ulama dan murid dengan silsilah transmisi personal itu, silsilah sampradaya itu, beliau melihat perlunya untuk merekonstruksi sampradaya ini karena Islam sudah menjadi alat bagi agama manifest destiny. Lahirlah ilmu fikih. Ya, katakanlah Imam Ja'far Shadiq adalah pelopor atau mungkin salah satu pelopor dari lahirnya ilmu fikih. Ya. Ilmu fikih itu tentu saja adalah hal yang sebetulnya sekular. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini adalah hal sekular? Sekular itu maksudnya hal yang hidup untuk kehidupan duniawi. Untuk kehidupan kita sehari-hari, bukan untuk kehidupan kita dengan Tuhan loh, muamalah ya istilahnya. Nah, mungkin juga ada hal-hal seperti litus, tapi litus itu juga kan tujuannya ada untuk bagaimana dilakukan secara komunal. Nah, komunal ini kan hubungannya dengan sosial, lagi kembali kepada masyarakat ya. Nah, kemudian bagaimana kita tahu ini hal-hal sebenarnya kebanyakan ada hal-hal sekular dan muamalah, kata Imam Ghazali. Nah, ini Imam Al-Ghazali ini sangat bagus. Dia mengatakan dia dari abad 11. Ini saya harus mengatakan abad-abad ini supaya kita tahu konteksnya sudah seberapa jauh dari zaman Rasulullah.
seluruh hukum agama atau disebut dengan fikih atau disebut dengan syariat itu bukan syariat sebagai the ultimate law ya, tapi syariat yang sudah diturunkan. Imam Al-Ghazali itu mengatakan 5 tujuan hukum agama. Pertama, hifz al-nafs, hifz amal, hifz al-aql, hifz al-nasl, dan hifz al-din. Hifz al Yang pertama itu hifz al-nafs, itu untuk tujuan kita hidup, nafs. Itu sederhananya kita sebut aja to survive. Itu tadi dibahas oleh Bib AB, ya kan? Ada lagi al-nasl untuk keturunan. Bagaimana suatu hukum agama itu untuk memproteksi keturunan kita pada masa akan datang, ya kan? Ketiga, hukum agama itu ada untuk al-aql, supaya kita tetap bisa melindungi hak kita dalam berakal budi. Ya. Keempat, amal untuk melindungi melindungi kita secara keekonomi kita. Nah, kita ngebahas tentang riba. Nah, riba itu diharamkan dasarnya adalah melindungi kesejahteraan kita. Tapi apakah itu termasuk bunga? Nah, itu pertanyaan yang lain lagi, ya kan? Yang terakhir adalah hifz al-din. Hifz al-din itu adalah hukum yang ada untuk agama. Tapi saya pikir pengertian din pada zamannya Rasulullah ketika menyampaikan ayat Al-Quran mengenai sempurnanya agama adalah Islam, ya kan? Din apa gitu kan? Nah, jangan-jangan konteks kata din ketika zaman Rasulullah ketika menyampaikan dengan sebagai transmisi personal dan lisan itu beda dengan din ketika sudah didefinisikan oleh kaum agama manifest seni itu, karena sudah menjadi alat untuk imperialisme, conquest, ekspansi, ya kan? Atau untuk saya menyebutnya Pax Islamika, Daulah Islamiyah dalam agar kita semua berdamai. Padahal tujuannya adalah untuk mengapresiasi kita semua gitu kan. Nah, itu sudah beda jangan-jangan dinnya. Nah, ini kita harus hati-hati nih kalau yang din. Tapi jelas kita semua sepakat untuk hifz al-nafs itu yang menjadi utama. Nah, sekarang ada lagi yang ditambah oleh ahli agama dari Imam Al-Ghazali itu hifz al-alam atau untuk tujuan untuk tujuan lingkungan hidup. Nah, sebetulnya kalau di dalam Al-Quran sendiri, kalau aku menafsirkan, 5 hifz itu atau ditambah alam pun sudah ada di dalam itu Al-Furqan itu Al-Baqarah ayat 53 itu. Seluruh hal yang benar dan salah itu bisa ditemukan di dalam kriterion atau Al-Furqan. Kriterion atau Al-Furqan itu ada pembeda yang batil dan yang hak. Nah, kriterion itu kan bukan Tauratnya sendiri, tetapi sesuatu keterangan di dalam Taurat, dan itu adalah Dekalog. Dan kalau diringkas lagi dan dirangkum lagi, ketahuan kan memang itu cuma untuk apa? Untuk tadi 5 hal yang disebut Imam Al-Ghazali dan ditambah oleh para ulama modern untuk alam. Kayak sabat itu, hukum sabat kalau kita bisa memahaminya secara antropologis, tujuannya adalah untuk kita sendiri menyintas, ya kan? Kita perlu istirahat semuanya. Ternyata bukan hanya kita yang perlu istirahat, hewan perlu istirahat. Mereka kalau kita nangkap ikan, kita nggak bisa nangkap ikan terus-terusan. Kita nggak bisa nandur terus-terusan itu tanah. Kita harus istirahat, gitu kan? Makanya ada sahabat 7 hari, ada sahabat 7 tahun. Karena sudah mengetahui kontur atau nature dari tanah untuk ditanami ya, atau disemai, diproduksi untuk memproduksi, bukan untuk berproduksi. Begitu juga laut, kita sudah mengetahui bagaimana nature-nya laut. Jadi ketika sudah menjadi fikih, tentu fikih itu tujuannya adalah untuk hal-hal sekuler, karena sudah jadi agama manifest seni. Jadi ada ulama yang sudah memahami bahwa ini kita sekarang ada di imperialisme Islam, tapi kita tetap ingin mempertahankan yang transmisi personal, yang sampradaya itu tetap, supaya tetap ada orang tahu kearifannya. Nah, kalau Rasulullah memberi contoh, itu pasti setiap person itu beda. Misalnya, kalau AB itu nanya suatu hukum dari wudhu, ya, pasti saya akan jawab X. Tapi kalau Andri yang nanya, saya akan jawab Y.
Nggak mungkin sama, karena Andri misalnya tinggalnya di Bandung dingin, Abe tinggalnya di Morowali yang panas, dan mungkin sumber airnya beda, ya kan? Nggak mungkin sama. Itulah makanya di dalam agama itu pentingnya sampradaya, transmisi personal. Why? Karena itu kemarin aku bahas juga ya. Setiap murid kan beda-beda latar belakang tempatnya, habitatnya, fisiknya, nggak mungkin sama, nggak. Agama yang manifest di seni tidak melihat itu, dia maunya semua orang harus seragam, tidak peduli habitat, tidak peduli kecenderungan kita yang berbeda-beda secara fisik, yang unik. Nah, karena itu kita harus bisa membedakan ini, melihat ketika Rasulullah mengatakan apa hal yang universal. Yang universal itu semua adalah tadi 5 hal tadi. Kita semua mau selamat secara fisik, secara sejahtera, kita mau keturunan kita yang baik-baik, kita mau akal budi kita tetap diberdayakan, ya kan? Kita mau keturunan kita tetap baik-baik, kita mau alam kita tetap bagus, dan kita mau kita beragama sesuai dengan insting atau hak hasan kita yang unik itu. Kemudian yang secara personalnya itu kalau seorang mursyid ya pasti akan menerjemahkan atau menurunkan lagi syariat yang universal itu kepada yang personal dan individual yang berbeda di antara tiap kita. Tuh. Mungkin itu yang coba aku bisa tanggapi. Iya. Dan itu jauh lebih masuk akal ya. Artinya, aku kok melihat gini loh. Fikih ini mungkin juga bergradasi ya. Ada memang sangat personal sebenarnya. Ada memang komunal, gitu kan. Terus kemudian dasarnya sifatnya umum, gitu kan. Aku kok sempat kepikir gitu. Artinya karena pada akhirnya oke, gitu. Misalnya kita memahami satu pengetahuan ya, bagaimana menjalankan ibadah, menjalankan satu aturan dalam agama. Tapi ketika kita dihadapkan pada satu situasi dan kondisi, itu ternyata agama juga memberikan ruang bagaimana Anda kemudian memberikan penilaian atas keadaan Anda, sehingga Anda bisa mengambil keputusan. Ya, kan? Praktik jenis apa yang kemudian membuat Anda tetap bisa menjalankan itu, tetapi juga dengan baik-baik saja. Terus ada ruang-ruang itu. Bahkan kalau misal aku perhatikan di konteks fatwa saja, itu banyak fatwa yang kemudian proses pengambilan keputusan atas pelaksanaan fatwa itu diserahkan balik kepada mukallid misalnya. Ini artinya ada kayak semacam ada keputusan-keputusan personal dalam menjalankan suatu fatwa misalnya atau keputusan. Nah, ketika saya membayangkan misalnya kita hidup di zaman Rasul, kemudian kita menanyakan satu perihal, satu persoalan, ya bisa jadi Rasulullah juga akan berdiskusi, gitu, mendiskusikan atau mengajak berpikir balik dengan kita, sehingga kebijaksanaan keputusan-keputusan itu juga lahir dari dilihat dari bagaimana kita ya melakukan respon atas keadaan. Nah, aku lihat di beberapa teks-teks gitu kan, orang kadang-kadang melihat satu hal gitu. Ini Rasulullah dulu pernah kayak gini juga. Yang lain menyaksikan Rasul begini, yang lainnya begitu, oh enggak, begini dan begitu. Ini kan membuktikan sebenarnya, itu kan membuktikan bahwa Rasulullah itu tidak kemudian memastikan atau menetapkan bahwa hal-hal yang sifatnya teknis, hal-hal yang sifatnya praktis, ya taktik, itu kemudian harus digeneralisasikan bahwa
seluruh jagat ini harus cuma satu tunggal begini bentuknya. Gitu. Aku nggak begitu gitu, nggak begitu. Kan kadang aku juga berimajinasi kalau Imam Mahdi itu keluar sekarang gitu ya misalnya ya, kembalilah kita sekarang, terus dia melihat ilmu fikih gitu kan ke UIN gitu kan, wah ini istilah ini kok saya nggak tahu semua katanya. Dia baca skripsi kita, disertasi kita, tesis kita, waduh ini artinya apa, definisinya apa gitu. Kan gini Mbak Gayatri, kalau Imam Mahdi nanti muncul kan dikafirkan Mbak, disesat dikafirkan. Ya sama dengan Imam Ja'far ketika keluar, ketika dia misalnya kembali hidup di zaman kita. Wah, ternyata banyak sekali istilah teknis di dalam ilmu studi fikih. Belum lagi ilmu dalam filsafat, ada gradasi, ada. Jadi aku setelah membaca tulisan-tulisan Mbak Gayatri itu, aku jadi memang berpikir bahwa konsep manifest destiny itu tadi ya, itu sebenarnya sesuatu yang berulang. Sesuatu yang berulang di zaman-zaman sebelum Rasul pun juga mengalami hal yang sama. Di mana kemudian satu ajaran ilahiyah ini kemudian dijadikan alat kekuasaan, penyeragaman, dan seterusnya. Sehingga ketika para pelurus ya, orang yang coba meluruskan, ini kok kemudian dikafir sesatkan, gitu kan? Dikafir sesatkan, diusir dan sebagainya. Ya karena itu gitu loh. Maksudnya karena ketakutan terserabutnya manifest mereka. Yang sama sebagaimana ketika Imam Mahdi nanti juga hadir, aku sih perkiraanku ya begitu gitu. Perkiraanku begitu. Ya. Karena yang bikin geleng-geleng bukan cuma perihal persoalan gitu ya, apa persoalan penyeragaman itu kan. Tapi ya juga macam-macam yang tadi disebutkan itu, termasuk alam dan sebagainya. Tapi kembali ke topik ini tadi Mbak, maksudnya ke yang persoalan berpakaian ya. Kamu lihat berpakaian. Aku tuh sebenarnya kemarin itu agak tertarik dengan meme yang dibikin sama Abah Uju itu loh. Itu kayak ayat itu loh. Apa akhirnya buka itu kan ayatnya. Terus dikomentarin juga oleh Max Tolenar itu kan. Dan memang tidak ada kata aurat gitu loh. Tidak ada kata aurat. Gitu. Yang ada memang apa tuh sauat atau apa gitu. Ya, memang. Jadi, itu dibahas juga di dalam The Beloved and I, terjemahannya memang bukan aurat, shame. Ya, nah. Shame. Dan itu makanya, saya periksa di Lexicon Summit, ya memang sama, bukan dalam pengertian aurat itu. Ya, artinya ketika terjemahnya menjadi aurat ini kan fatal tuh. Karena aku cek misal aurat bahasa Arab gitu kan, Google gitu kan. Google aurat bahasa, ya memang kata-kata tersendiri aurat itu berbeda sendiri dan tidak bisa kita tafsirkan gitu. Kata tersebut menjadi aurat ya, sauat atau apa itu menjadi aurat, tidak bisa. Berbeda gitu. Seperti itu tadilah. Misal ditulisnya riba gitu ya. Tapi ntar ditafsirkan bunga bank ya. Oh, tunggu sebentar gitu. Persoalan bunga bank ini persoalan teknis gitu kan. Sama pakaian menutup begini-begini itu teknis tuh gitu kan. Itu persoalan khususnya gitu. Oh, bukan umumnya gitu. Riba itu umumnya. Jadi perkara syaratnya adalah kita menutupi badan kita untuk survival. Dan kemudian setelah survival kita semua ingin cantik dan indah. Ya kan? Tidak ada orang yang tidak ingin terlihat indah. Atau nyaman lah katakanlah. Indah itu kan juga konteksnya nyaman ya. Iya. Dan itu kan bagian daripada survival. Ketika secara psikologis seseorang itu merasa nyaman dengan apa yang dia pakai, menunjukkan keidentitasan dirinya, menunjukkan ini loh sikap prinsip ini pemikiranku begini, maka aku menggunakan pakaian begini dan seterusnya. Ini kan mendorong
diri kita ini mengeluarkan energi tertentu yang sesuai dengan kedirian kita gitu. Nah, Betul. itu kan bagian daripada survival. Ketika aku dipaksa menggunakan pakaian yang kemudian aku tidak nyaman menggunakannya, itu negatif, tidak nyaman. Ini sudah dicontohkan oleh anak-anak lah. Ketika kita masih anak-anak, ketika kita dipaksa untuk kondangan, terus kemudian pakaian yang digunakan itu dipilihkan, dipaksa pakai oleh orang tua kita misalnya. Itu kita kayak ada semacam berontak, kita ada merasa aku nggak mau pakai ini ya misalnya gitu kan. Akhirnya orang tua harus ngerayu kita. Ini kan nature sekali itu natural sekali itu anak-anak. Nah, kebebasan berpakaian. Akhirnya orang tua pun akhirnya punya kecenderungan, udah pakai yang ini, tapi yang berusaha kompromis gitu. Lebih cari yang paling sopan, yang paling memungkinkan kamu pakai, kamu nyaman, kita juga merasa aman karena sopan misalnya. Nah, seandainya kemudian cara berpakaian ini dilihat dengan sudut pandang seperti itu, seharusnya lebih nyaman gitu. Beragama ini juga akan lebih nyaman gitu. Sebagai sebuah jalan hidup, sebagai sebuah alat untuk survive ya. Sains dan agama ini alat untuk survive ya, perangkat untuk survive manusia. Nah, sains menciptakan pakaiannya, kemudian agama ini kemudian memberikan penjelasannya kenapa Anda harus survive ya, gitu. Dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang jiwa dan seterusnya. Ya, nah, maka itu ya aku sering tekankan, kalau memang katakanlah orang begitu meyakini secara harafiah bahwa jilbab itu wajib diperintahkan oleh Allah, secara nalar, kalau perempuan itu membutuhkan vitamin D, ya kan, dan perlu keluar untuk sunbathing, untuk berjemur, gitu kan. Kemudian apakah dia harus menutupinya? Itu kan menjadi satu dilema. Dan juga misalnya banyak orang menganjurkan hal-hal yang sifatnya ada segregasi. Pertanyaanku, kalau memang di dunia ini begitu perlu Tuhan memerintahkan sesuatu yang sifatnya segregasi, kenapa Tuhan tidak menciptakan pulau Bali untuk orang lelaki, Pulau Jawa untuk perempuan, sungai itu buat lelaki, sungai ini buat perempuan. Ini kan juga satu dilema yang seharusnya menurut saya para fikihis, ahli fikih, terutama yang laki-laki ya cobalah ini dilihat dalam konteks seperti ini, sesederhana ini saja dulu. Masa perempuan tidak boleh berjemur 15 atau 20 menit saja dengan memakai katakanlah pakaian yang memperlihatkan lengan dan kemudian memperlihatkan sebagian kaki, karena itu menyerap UVB sekitar lebih dari 20.000 IU. Lebih 20.000 IU. Kalau minum pil tuh, aku minum pil ya, mana minum pil kayak gini nih, itu cuman paling tinggi yang di Indonesia itu ada 5.000 IU doang. Kan jadi satu hal yang concernku sama ini gitu loh. Apakah ini yang disebut dengan kesetaraan? Terkadang aku melihat banyak kita masih belum bisa ketika saya sampaikan ini saya dikesankan anti jilbab atau tidak suka pakai jilbab atau anti agama Islam. Padahal saya hanya ingin melihat bagaimana Islam bisa betul-betul sesuai dengan tadi, kita itu berislam untuk rahmatan lil alamin, untuk survive. Rahmatan lil alaminnya di sini tuh bukan dalam konteks manifest seni. Rahmatan lil alaminnya itu untuk kita manusia bisa survive. Dan kalau kita mau survive, kita juga harus survive bareng-bareng kan, sebagai sesama manusia. Dan survive bareng-bareng dengan makhluk-makhluk lain kan, gitu kan. Nah, itu yang sering menjadi orang salah paham dengan aku ketika membicarakan mengenai aku menolak jilbabisasi. Ya. Ahli fikih menurut
aku belajar kepada Rasulullah gitu. Yang kemudian ketika memberikan satu jawaban satu persoalan, aku ngerti, aku bukan ahli fikih, aku bukan ahli agama. Cuma ini pandanganku secara liberal, secara liar. Dengan konteks melihat konteks hari ini, dengan makin kompleksnya hal-hal yang kemudian dihadapi oleh manusia dengan berbagai macam keadaan yang demikian cepat berubahnya, mereka mesti memberikan satu penjelasan yang memberikan kepercayaan kepada umat atau mukallidnya itu untuk mengambil keputusan. Jadi misalnya ketika ada pertanyaan bagaimana dengan kami perempuan, kami juga membutuhkan paparan sinar matahari apa dan sebagainya, seorang ahli fikih akan memberikan jawaban yang kemudian Anda harus melihat di mana Anda tinggal, konteks Anda tinggal seperti apa. Jika kemudian dengan cara berpakaian seperti ini aman, membuat Anda tetap nyaman, tidak merasa terganggu, dan kemudian itu bisa memberikan paparan sinar matahari yang cukup, silahkan. Jika tidak, nah gitu kan, Anda harus, nah, artinya ada keputusan-keputusan yang seorang mukallid ini bisa mengambil keputusan ada kepercayaan bahwa tidak didikte penuh gitu, tapi kembalikan nih, kamu tinggal di mana, konteksnya bagaimana, kan gitu, seperti itu. Tapi ketika jawabannya adalah tidak boleh, dilarang, karena itu memperlihatkan lengan, karena itu memperlihatkan leher apa dan sebagainya, itu haram, itu akan menyebabkan ini, saya itu aku ya itu enggak bisa lah, kalau di konteks hari ini enggak bisa lah, dan bahkan di konteks sebelum-sebelumnya enggak bisa juga sebenarnya. Menurutku gitu, karena faktanya ya, fakta sejarahnya ya, aku sih cuma melihat dari zaman aku kecil, aku zaman masih kecil sampai yang sekarang gitu. Itu ketika orang tua misal atau umat Islam itu kemudian juga memiliki perubahan-perubahan cara berpakaian, terlepas dari persoalan politik, terlepas dari pengaruh budaya yang masuk sehingga mereka berpakaian seperti apa. Itu kemudian tetap saja aku melihat bahwa ada aspek yang nggak pernah kita bisa lupakan, aspek kemanusiaan itu, ada aspek konteks. Budaya lokalnya pun juga nggak akan hilang. Ketika tradisi Barat atau budaya Barat mempengaruhi Nusantara, mempengaruhi Indonesia, betul. Banyak orang mulai berpakaian seperti Barat, tapi tetap tidak bisa mencerabut, tidak bisa mencabut apa yang menjadi akal budinya kita sebagai warga di Indonesia atau di Nusantara ini. Ini yang seringkali dilupakan. Bahwa fikih, bahwa keputusan-keputusan atau fatwa-fatwa itu seharusnya tetap melihat konteks di mana kita berada. Karena memang pada akhirnya apapun itu, kita sebagai orang yang tinggal di satu konteks wilayah, kekinian dan kekinian, itu akan membuat sebuah kayak semacam taringan, kayak membuat semacam keputusan-keputusan personal ya, atas satu perihal ya, satu hukum atau satu fatwa atau satu hukum Islam atau syariat dan seterusnya. Aku sih melihatnya kayak gitu. Dan ya, kita punya hak. Itu artinya kita sebagai seorang atau manusia yang tinggal di satu wilayah, satu area dengan pola latar belakang, suku, budaya dan seterusnya yang sangat berbeda, ya memang seharusnya punya hak untuk mengambil keputusan tersendiri sebenarnya. Nah, selama ini kan alasannya, tidak punya ulama, tidak punya maroji, tidak punya ulama yang tinggal di sini misalnya gitu kan, sehingga aku sebagai seorang yang mengklaim diri sebagai pengikut Syiah ini kan merujukannya
Iran atau ke Irak atau kemana di mana ada ulama marja di sana, ada marja di sana ya. Nah, gitu. Ya sesat loh. Intinya dengan keterbatasan ilmuku, keterbatasan pengetahuanku tentang kesiaan itu sendiri, dan mungkin ketidaktaatanku atas sebagai seorang mukallid, aku coba juga apa istilahnya mendasarkan pada konteks di mana aku tinggal, dan itu membuat kita lebih apa ya, tidak merasa terbebani bagaimana itu tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, apa namanya, kita bisa lebih apa ya, lebih menghargai atau kita tidak menjadi seseorang yang demikian apa jumud, itu seperti yang ditakutkan tadi ya, pesudo gitu ya, menjadi seorang pesudo yang susah melihat penganut apa agama lain atau penganut mazhab lain, aliran lain gitu kan, berbeda dengan kita gitu kan. Nah, itu melatih kita di situ. Aku sih ngeliatnya. Ya, oke. Jadi kalau misalnya tadi kau bahas, itu bisa dilihat kalau secara saintifik konteks fenomena yang sekarang terjadi. Pertama, kita ini yang tinggal di Indonesia adalah bangsa post-kolonial, pasca kolonial. Kita pernah dijajah sekian tahun oleh kolonial Hindia Belanda, dan dalam konteks itu pula kita diperintah oleh feodal. Jadi company dan kemudian kolonial Belanda itu bekerja sama dengan nenek moyangku, para feodal priayi ya kan, Mataram gitu kan misalnya. Tertuduh gitu kan, aku mengakui ya sebagai keturunan gitu kan. Itu kita bisa melihat konteks kejiwaan kita saat ini. Dimulai kita bisa melihat dari mulai kapan jilbab itu dikenakan di Indonesia. Katakanlah contoh terakhir adalah Rahma El Yunusia. Itu konteks abad keberapa? Abad ke-19 akhir atau 20 akhir ya, 19. Oke, kemudian ada busana seperti rimpu yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, itu adalah busana yang mungkin muncul pada abad ke-18 atau ke-17. Dan itu mungkin adanya di wilayah yang panas. Mungkin, ya kan? Saya tidak tahu wilayah yang menggunakan timpu dengan jilbab, dengan sarung itu panas atau enggak. Saya juga nggak tahu Nusa Tenggara Baratnya. Setahu saya NTB itu pada umumnya panas, tapi mungkin itu di gunung, ya kan? Saya nggak tahu, mungkin kalau di gunung beda ya. Panas berdebu. Nah, kita harus melihat konteks ini juga, sehingga kita bisa melihat perubahan busana kita dari waktu ke waktu. Kronologi busana kita. Ketika muncul fenomena jilbab, ramai dipakai, kemudian akhirnya muncul jilbabisasi. Awalnya bukan jilbabisasi saya pikir, tapi fenomena maraknya orang memakai jilbab untuk konteks identitas dia sebagai muslim. Identifikasi seperti ini, label-label seperti ini ada karena menurut saya salah satunya adalah konteks kita kejiwaan pasca kolonial. Kita harus membedakan diri kita dengan orang bule, orang barat. Kita harus membedakan kita dengan westernisasi, pembaratan gitu kan. Nah, itu hal-hal seperti itu. Sehingga kita memberikan satu corak terkhusus bagi kita dengan cara berbusana misalnya. Kemudian ini semakin marak gitu ya, semakin wah gitu ya ketika revolusi Iran 1979. Walaupun Iran tidak pernah mengalami penjajahan seperti kita, tapi mereka punya sejarah yang panjang dengan Bizantin, yang kemudian leluhurnya sekarang adalah Eropa, Amerika, sekutu. Ya, ada kejiwaan seperti itu bagi mereka untuk memiliki identitas. Ini loh identitas kami, Islam, tapi dia menyebut identitas Islam. Dia menggunakan jilbab. Oke. Kemudian lawannya adalah orang-orang yang mengatakan busana adalah kebebasan.
orang-orang yang mengatakan, yang seperti di Iran, saya mengatakan jilbab juga adalah bentuk kebebasan. Jadi dua-duanya mengusung sama-sama paham ini kebebasan berpakaian, tapi dalam perspektif yang beda. Oke, kita bisa memahami Iran secara kejiwaan Iran seperti itu, atau kejiwaan Arab Saudi. Kejiwaan Arab Saudi itu lain lagi. Arab Saudi itu sebetulnya pernah loh dijajah. Kalau kita ingat itu pernah dijajah di bawah Inggris. Arab Saudi bisa berdiri karena Inggris, oke? Tuh. Tapi itu untuk konteksnya berbeda dengan kita yang ada di Asia Tenggara. Bahkan berbeda dengan, kita paham orang-orang Iberia, Maroko, Aljazair, Tunisia, dia juga perlu identitas untuk melawan kolonial. Kejam juga mereka dulu dijajah oleh bangsa seperti Italia, Prancis, Jerman mungkin ya, saya tidak ingat itu seperti itu. Nah, tapi mereka punya busana tradisional yang sudah ada pakai penutup kepala ini dulu, karena memang mungkin iklimnya seperti itu, landscape-nya seperti itu. Nah, kalau kita, busana kita yang menutup kepala itu kan tidak selalu dipakai, bukan busana keseharian gitu kan. Dan konteks kita tidak memerlukan menutup kepala mungkin dalam berbagai kesempatan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini juga perlu dilihat. Kenapa ada fenomena jilbabisasi dan jilbab, dan kemudian masyarakat kita yang tadinya perempuan itu menutup dada, tadinya nggak menutup dada, dia nggak biasa, kemudian menutup dada. Ya karena kan ada ayat Al-Quran itu, tutuplah dadamu. Sebetulnya kan jalabah itu menutupi dada loh, bukan berjilbab berkepala seperti itu. Karena mungkin konteks ketika zaman Rasulullah itu trennya yang dianggap sopan, yang dianggap survival adalah menutup dada. Nih saya bisa melihat begini, misalnya kalau menutup dada itu konteksnya menutupi payudara perempuan yang berguna untuk menyusui, jadi harus bersih. Bisa juga kita memahami secara itu loh, secara survival seperti itu. Ini sama dalam konteks ya, lucu loh, kalau di masyarakatnya Minoan, perempuan Minoan, seluruh bajunya itu tertutup kecuali sebagian kepala dan leher, lengannya tertutup semua, kaki, betis tertutup. Yang terbuka apa? Yang terbuka adalah payudara. Kenapa yang terbuka payudara? Saya mencoba memahaminya karena ternyata ada konteks ketika pada masa itu banyak ibu melahirkan yang meninggal, tidak sempat menyusui. Kemudian mereka berdoa kepada satu dewi Tuhan khusus yang mereka anggap sebagai manifestasi dewi kehidupan yang bisa menghidupkan perempuan-perempuan agar tetap bisa menyusui anaknya sampai dewasa. Akhirnya dari situ saya mencoba memahami kenapa dikontekskan secara berpakaiannya busananya seperti itu terlihat payudara. Yang mungkin kalau kita lihat zaman sekarang itu mesum atau jorok. No, it's not for that. It's for survival. Karena mereka menganggap, kalau aku buka, Dewi akan memberikan satu anugerah kepadaku agar aku tetap bisa menyusui anakku sampai dia disapih. So mungkin dalam konteks yang sama, tiba-tiba masyarakat kita semua dianjurkan untuk menutupi dada karena dada itu berfungsi untuk menyusui supaya bersih atau dan lain sebagainya. Tidak hanya dari aspek seksualitas dan mesum. Mungkin aspek seksualitas dan mesum jangan-jangan baru-baru sekarang efek dari kolonialisme, efek dari postmodernisme, bisa jadi seperti itu. Yang saya lihat justru efek-efek postkolonial dan postmodernisme, bukan konteks ketika itu disampaikan ketika kamu harus menutupi dadamu pada abad ke-7 itu. Saya pikir tidak. Karena pemahaman mengenai seksualitasnya saja sudah beda sebetulnya. Setiap orang juga punya pemahaman sogi atau sexual orientation and gender identity and I-nya apa? I itu social orientation, gender identity and ketika E-nya itu kok tiba-tiba aku lupa. Ya itulah sogi itulah ya. Terus itu jadi itu kalau aku lihat kamu benar bahwa nggak mungkin secara lokal kita pasti akan melokalkan diri kita dalam hal berbusana. Nggak mungkin walaupun kita selalu ada satu babakan dalam kehidupan kita. Saat ini kita
mungkin merasa ada fenomena jilbabisasi dan trennya ada semua orang menganggap yang sopan adalah berjilbab. Yang nggak sopan adalah nggak berjilbab. Karena ada pengaruh postkolonial, masalah kejiwaan postkolonial dan paham-paham zaman kolonialisme dan paham-paham agama manifestasi. Oke. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa akan datang. Bisa saja kita akan kembali ke masa tahun 60-an, 70-an, atau sebelumnya dalam konteks berbusana. Kita nggak tahu karena apa yang pernah terjadi zaman dulu bisa jadi lagi pada zaman sekarang. Kalau aku sebagai orang yang baca buku sejarah, itu selalu saja terjadi. Misalnya zaman dulu itu, ini banyak orang tidak melihat politik, perang politik, misalnya tadi ya Iran dengan Amerika gitu ya. Kok aku selalu melihat perang Amerika dengan Iran misalnya, oh mungkin itu kelanjutan saja dari dulu pernah Bizantin dengan Persia. Sekarang pemainnya adalah Iran dengan sekutu, tetapi dalam konteks yang berbeda. Kita bisa juga melihat perspektif itu. Kalau scientific pendekatannya, jadi bukan pendekatan karena aku orang Syiah, pembela Syiah Iran, tapi banyak juga loh orang Syiah di Amerika Serikat. Iya. Baik, ini tidak terasa kita sudah 1 jam lebih, harusnya 30 menit, tapi sudah berlangsung cukup panjang ini. Ya, boleh mungkin boleh kita untuk off dulu recordingnya. Recordnya di stop dulu ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Kita cukupkan dulu untuk sesi kajian malam ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.